Selamat datang kembali di Ruang Psikologi bersama saya, Ninti Ariyanti. Kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari... Oh, nggak ada namanya. Oke, selamat sore. Saya mau bertanya, bagaimana mengatasi trauma masa lalu pernah diselingkuhin mantan? Oke, dan sekarang merasa tidak percaya lagi sama laki-laki, bawanya curiga terus dan overthinking. Oh, ini berarti wanita yang bertanya. Oke, jika saya bertanya, apakah masa lalu bisa diubah? Anda mungkin akan mengatakan, enggak, tidak mungkin. Jadi, ketika Anda trauma akan masa lalu, apakah bisa diubah agar Anda tidak trauma? Anda akan mengatakan, ya tentu tidak. Saya tegaskan bahwa masa lalu bisa diubah. Gimana caranya? Iya, betul. Bahwa memori, peristiwa, masa lalu tidak akan pernah bisa diubah. Oke? Memori, peristiwa masa lalu tidak akan pernah bisa diubah. Namun segenap sudut pandang Anda atas peristiwa di masa lalu, itu yang bisa diubah. Merubah masa lalu, Anda bisa merubah masa depan. Ingat pepatah itu? Ini adalah saat Anda mengubah sudut pandang Anda terhadap masa lalu Anda. Maka masa depan Anda akan berubah menjadi lebih baik. Apakah trauma Anda bisa diubah? Benar, itu nggak bisa. Betul, tidak mungkin. Semua sudah terjadi. Namun Anda bisa memilih saat ini. Mau terus berada dalam trauma itu atau melepaskan diri dari trauma itu. Lapisan subconscious adalah tempat di mana kita meletakkan semua pengalaman di masa lalu kita. Semua peristiwa. Sudut pandang kita atas peristiwa itu ada di dalam sana. Di lapisan bawah sadar. Termasuk hal-hal yang menyakitkan. Oleh karena itulah perubahan informasi pada lapisan ketidaksadaran itu menjadi sangat penting. Apa yang harus dilakukan? Kunjungi kesadaran kita di lapisan tersebut. Kunjungan kesadaran kita ke lapisan subconscious itu untuk mengubah hal-hal yang perlu diubah, itu ada di sana. Dalam wilayah faktor yang tampak, kayak seperti tindakan, yang bisa kita ubah adalah tindakan yang kita lakukan saat ini. Seperti yang misalnya apa yang mau kita lakukan, misalnya menjalin hubungan. Oke, berarti tindakan. Lakukan. Anda berhubungan dengan seseorang, jalin hubungan dengannya. Karena kalau tidak, Anda akan terus terkungkung dalam ketidakpercayaan, rasa takut, atau dalam trauma itu. Ini mungkin cara sederhananya. Karena kalau misalnya mau lebih jelas lagi, ya tentu Anda harus ke psikolog gitu. Anda harus ke profesional. Tapi paling tidak, ini mungkin akan membantu mindset Anda, cara Anda memandang persoalan ini gitu. Nah, artinya Anda bisa memilih. Bisa memilih mau terus berada dalam situasi tersebut, rasa ketakutan itu, atau memilih untuk, aku mau terobos dengan cara melakukan apa yang kutakutkan. Takut menjalin hubungan, apa yang Anda takutkan? Coba. Lakukan, dan kemudian Anda akan tahu. Dalam wilayah faktor tidak tampak, itu kuncinya justru di masa lalu. Peristiwa apapun itu sudah pasti akan berlalu. Seperti pengkhianatan yang Anda derita. Namun kesimpulan Anda atas peristiwa itu cenderung Anda genggam dalam waktu lama. Itu yang membuat Anda masih dalam kondisi trauma. Saya mengilustrasikan ini dengan hal yang sederhana. Jadi apa yang harus dilakukan?
lepaskan. Jangan genggam masa lalu Anda terus dengan memikirkan perselingkuhan itu. Terus dibayang-bayangin ketakutan. Lepaskan rasa sakit yang sudah berlalu. Jangan menggenggam terlalu lama. Salah satu caranya ya, seperti tadi saya bilang, jalin hubungan baru. Anda bisa percaya dengan dia atau tidak nantinya, itu akan Anda lihat saat menjalani hubungan itu. Itu artinya Anda move on. Seperti yang sering kali saya bilang, bahwa yang membuat kita gagal move on itu adalah karena kita terus berada di masa lalu. Tubuh kita tuh bergerak maju hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun berlalu. Tapi ternyata tubuh kita aja yang jalan, yang bergerak. Pikiran kita, perasaan kita tuh masih stuck di masa lalu. Padahal kekasih kita atau mantan kita itu adalah part yang udah lewat dalam hidup kita. Tapi kita masih terus menggenggamnya. Dan kita membawanya sampai detik ini. Oke? Terima kasih, semoga ini membantu.